الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para habaib, para alim ulama, kepada sahibul bait Al-Habib Syekh bin Umar Al-Hasani wa akhwanuh, begitu juga kepada guru kita, orang tua kita, Sayyidul Ustaz Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Baqir Al-Attas, Al-Habib Ali Ridha bin Idrus bin Hashim Al-Attas, Kiai Haji Alawi bin Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Abdullah Syafi'i, Ustaz Muhsin, Kiai Haji Nasir Mansur, dan semua Kiai Jakarta, dan semua tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para ulama, para tuan-tuan guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, yang bikin kita hadir dari majelis maulid ke majelis maulid, yang bikin kita hadir dari majelis sholawat ke majelis sholawat, nggak lain dan nggak bukan adalah rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi bukan sekadar cinta, saudara, tapi cinta kepada Nabi min syarti kamalil iman, termasuk syarat kesempurnaan iman. Kata Nabi dalam hadis, la yu'minu ahadukum, hadis sahih riwayat Bukhari, hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak beriman salah satu orang di antara kalian sampai aku lebih dicintai melebihi orang tuanya sendiri, melebihi daripada anaknya sendiri, dan melebihi siapapun. Kita harus lebih mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang cinta seseorang, siapapun dia, mau anak, mau orang tua, mau kerabat, mau sahabat, mau pasangan, kalau sampai kita cintai melebihi Rasulullah, maka artinya iman kita belum sempurna, saudara. Karena cinta kepada yang lain-lain, termasuk cinta kepada orang tua dan anak, kita pelajari dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nggak sampai di situ, bahkan dirinya sendiri. Kata Nabi dalam hadis sahih, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi. Kata Nabi Muhammad, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai dari dirinya sendiri. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, saudara, ketika itu ngomong, ya Rasulullah, innaka habbun nasi ilayya illa nafsi allati baina jambi. Ya Rasulullah, engkau yang paling aku cintai melebihi siapapun kecuali diriku sendiri, ya Rasulullah. Aku masih lebih cinta diriku sendiri melebihi dirimu, ya Rasulullah. Yang disampaikan Sayyidina Umar tabiat manusia biasa, yang namanya manusia pasti mencintai dirinya melebihi siapapun, saudara. Tapi begitu dengar jawaban Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ilaihi min nafsihi,
begitu dengar jawaban Nabi tidak sempurna imannya sebelum mencintai Nabi melebihi dirinya sendiri. Saudara, apa jawaban Sayyidina Umar? Anta ahabbun nasi ilayya hatta min nafsi allati baina jambi. Ya Rasulullah, kalau begitu engkau lebih aku cintai termasuk melebihi diriku sendiri ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Bahkan Allah Subhanahu wa taala murka, marah. Sampai pada tahapan murka dan marah kalau ada yang kita cintai melebihi Allah dan Rasulnya, saudara. Di Al-Quran surat At-Taubah Allah berfirman, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini urusan cinta, urusan hati. Tapi Allah sampai menyatakan dalam Al-Quran, la yu'minu ahadukum, enggak sempurna. Allah in qul in kana aba'ukum, katakan wahai Muhammad, kalau ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga kalian, rumah kalian, perdagangan kalian, harta kalian, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai minallahi wa rasulih, melebihi Allah, melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jihadin fi sabilih, dan melebihi jihad di jalan Allah. Sampai-sampai ada panggilan jihad datang terus diabaikan gara-gara saking cintanya sama dirinya, gara-gara saking cinta sama keluarga, saking cinta sama harta, sampai-sampai mengabaikan panggilan jihad dari Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Allah Ta'ala, fatarabbasu, maka tunggu hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah mengirimkan azabnya, saudara. Na'udzubillah min. Bahkan lanjutan ayatnya Allah katakan, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Al-Imam Qadhi'iyad ketika menjelaskan ayat ini, kata Qadhi'iyad, dari ayat ini dipahami bahwasanya kalau seseorang mencintai sesuatu melebihi dari Allah dan Rasulnya, masuk kategori fasik, saudara. Jadi yang kita tahu selama ini yang namanya fasik, minum khamr, fasik mabok, fasik zina, fasik judi. Iya betul, itu masuk kategori fasik. Tapi kata Qadhi'iyad, dari ayat ini dipahami kalau ada orang mencintai sesuatu melebihi Allah dan Rasulnya, maka dia masuk kategori fasik. Na'udzubillah min. Ini kira-kira orang condet sampai sini jelas apa kagak ini? Jelas apa kagak? Ini saya lihat jamaah sebetulnya banyak, cuma pada nempel di motor-motor, ngumpet di pinggir-pinggir. Hati-hati, kata Nabi, la yazal qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahum Allah. Nabi SAW bilang, hati-hati, senantiasa sekelompok orang demen mainnya di belakang, demen datang di belakang, padahal bisa maju ke depan, gak maju-maju. Saudara, kalau udah biasa demen di belakang, mundur mulu, terlambat mulu, di belakang mulu, hatta yuakhirahumullah, ujung-ujungnya Allah bikin terbelakang terus, saudara. Na'udzubillah min. Insyaallah mudah-mudahan yang hadir semua dapat keberkahan. Amin. Sebelum saya lanjutkan, semua jawab yang kompak. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Siap cinta kepada Allah, siap cinta kepada Rasulullah, siap melebihi cintainya Allah kepada Rasulullah di atas segala-galanya. Takbir. Beb, emang ada Beb orang mencintai orang lain melebihi keluarga, melebihi diri sendiri, bahkan emang ada, teori doang tuh. Prakteknya sih nggak bakal begitu. Apa ada yang begitu, saudara? Para sahabat yang menunjukkan hal ini di garda terdepan, itu yang namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jawabnya apa kalau dengar nama sahabat? Radhiyallahu anhu. Biasain lisan kita, karena dengan ngucapin radhiyallahu anhu itu ngilangin penyakit rafidhah dari dalam hati, saudara.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu saudara pernah berkata kepada Rasulullah, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la islamu Abi Talib aqarr li'aini min Islam Abi Quhafah li'annahu aqarr li'ainik." Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, demi Allah yang mengutusmu membawa kebenaran wahai Muhammad, andai kata Abu Talib masuk Islam. Abu Talib ini pamannya Nabi, saudara. Ketika Rasulullah SAW ditinggalkan ayahnya saat masih di kandungan, kemudian setelah itu beliau dirawat oleh ibunya. Setelah ibunya, beliau dirawat oleh kakeknya, Sayyidina Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib wafat, yang rawat Nabi Abu Talib, pamannya Nabi, ayah dari sini. Jadi nggak bisa pasang badan buat Nabi, saudara. Makanya di akhir hayatnya kalau nanya Abu Talib masuk Islam apa kagak, ya sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah tetap mengatakan sampai akhir hayat katanya nggak ketahuan syahadat apa kagak. Tapi banyak di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya dari kalangan Sufiyah, khususnya dari kalangan Ahlul Bait, seperti Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitabnya Asnal Maqalib fi Najati Abi Talib. Begitu juga Imam Barzanji nulis satu kitab khusus tentang Abu Talib, yang intinya kesimpulannya Abu Talib paman Nabi meninggal dunia dalam keadaan muslim. Alhamdulillah. Maka jangan kaget kalau saya mengucapnya Sayyidina Abu Talib radhiyallahu anhu, karena saya taklid sama ulama-ulama yang bilang Abu Talib sampai akhir hayatnya masuk Islam, saudara. Singkat cerita, Nabi kepengen saat itu Abu Talib masuk Islam. Akhirnya apa kata Sayyidina Abu Bakar? La Islamu Abi Talib. Andai kata Abu Talib masuk Islam, agarru li'aini min Islam Abi Quhafah, itu lebih membuat saya girang daripada ayahku sendiri Abu Quhafah yang masuk Islam. Lebih girang Abu Talib yang masuk Islam daripada ayahnya sendiri, Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena kalau Abu Talib masuk Islam, itu lebih bikin gembira hatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nggak mau kalah. Apa kata Sayyidina Umar sebagaimana dikutip dalam kitab Asy-Syifa, "An tuslima ya Abbas ahabbu ilayya min an yusliman Khattab." Andai kata Abbas paman Nabi masuk Islam, mungkin saat itu belum masuk Islam, saudara. Andai kata Abbas masuk Islam, itu lebih bikin gembira daripada ayahku sendiri Khattab yang masuk Islam. Kenapa? Karena kalau Abbas masuk Islam, Nabi lebih girang. Sayyidina Umar bukan nggak sayang sama abahnya, sayang, tapi karena ada yang lebih bikin girang Nabi, maka siapapun dikalahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru yang laki, belum yang perempuan. Sahabat yang perempuan dari kalangan Ansor, setelah para sahabat pulang dari perang Uhud, saat itu banyak yang tumbang syahid di perang Uhud, saudara. Apa yang terjadi ketika itu? Ada seorang perempuan nyamperin rombongan yang baru datang dari perang Uhud. Apa ditanyain sama di perempuan? Madza fa'ala Rasulullah? Bagaimana kabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena waktu orang-orang kufar dan munafikin bikin gosip, bikin isya'ah, bikin gosip Nabi wafat di perang Uhud. Tujuannya supaya umat Islam ngedon. Tujuannya supaya umat Islam, saudara, lemes dalam perjuangannya. Disebarin gosip Nabi wafat di perang Uhud, saudara. Apa yang terjadi di perempuan yang beri rombongan? Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada yang ngabarin di perempuan, ibu, suami anda wafat, anak anda wafat, orang tua anda wafat. Saudara, saya mau tanya nih ibu-ibu nih khususnya, bu, kita jangan ngalingin ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ngamuk bahaya. Di jalanan aja sen jika kanan belok ke kiri. Bu, sehat bu, dapat kabar sekaligus nih, naudzubillah, tapi dapat kabar nih sekaligus, bapak meninggal, anak meninggal, suami meninggal, sekaligus dapat kabar, bu, tiga-tiganya meninggal. Kaget apa kagak bu? Shock apa kagak? Nggak pingsan aja udah bagus ibu ya. Masih sempat nggak kira-kira mikirin yang lain bu? Nggak sempat. Tapi ini perempuan dari Ansor dikabarin begitu. Kalau bahasa orang Sunda, sabunut teing.
Nggak ada urusan sama doa amat. Siapa yang meninggal, yang ditanya mana fa'ala Rasulullah, yang penting saya mau tahu kabar Nabi bagaimana. Akhirnya orang-orang sahabat ngasih tahu Rasulullah bi khair kama tuhibbin, Nabi baik sebagaimana engkau harapkan. Itu perempuan sahabat belum tenang. Aruni hatta anzura ilaih. Kalau emang Nabi baik, coba bawa saya biar saya lihat bagaimana keadaan Nabi. Begitu dibawa ke Nabi, saudara. Ini perempuan pas lihat Nabi, apa dia ngomong ke Nabi? Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal ay hayyinah yasirah. Ya Rasulullah, musibah apapun asal bukan engkau kecil ya Rasulullah. Suami meninggal kecil ya Rasulullah. Ayah meninggal kecil ya Rasulullah. Anak meninggal kecil ya Rasulullah. Asal bukan engkau ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Zikru salat ala Nabi. Saudara, ini baru yang namanya cinta. Itu perempuan bukannya nggak sakit, hatinya sakit, saudara, hancur berkeping-keping. Anak meninggal, siapa yang nggak sakit sih? Suami, orang tua meninggal, siapa yang nggak sakit sih? Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar juga sayang sama bapak ibunya, sama orang tuanya, saudara. Dan begitu pula sahabat-sahabat lain. Mereka juga sakit ketika merasakan perjuangan, dicaci, dimaki, diancam, dibunuh, bahkan sebagian sahabat, saudara. Tapi kenapa tetap berjuang di jalannya Nabi? Karena kalau sudah berjuang cinta seperti itu, saudara, merasakan apa yang dikatakan Nabi, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 perkara kalau ada dalam dada seseorang, dia akan merasakan manisnya iman, saudara. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun. Kalau udah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, melebihi apapun, di atas segala-galanya, maka siksaan dalam perjuangan pun terasa manis, saudara. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah waktu beliau disiksa ketika masuk Islam, dijemur di terik matahari, digebukin, dipecut, ditaruh batu panas di atas badannya, saudara, tetap bertahan. Ahad, ahad. Bilal bin Rabah tetap bertahan di barisannya Rasulullah. Enggak goyang, saudara. Setelah sedemikian waktu ada sahabat yang nanya, wahai Bilal, ente kok bisa bertahan? Emangnya kagak sakit tuh begitu? Dijemur di bawah terik matahari, dipecutin, ditaruh batu besar, kok bisa bertahan wahai Bilal? Apa jawaban Bilal, saudara? Ijtama indi halawatul iman wa alamul adzab wa ghalabat halawatul iman. Pada hari itu aku merasakan manisnya iman, dan aku juga merasakan pedihnya disiksa. Sakit disiksa, pedih kita Bilal, tapi karena ada manisnya iman, faghalabat halawatul iman, manisnya iman yang membuat siksaan menjadi nikmat, saudara, yang membuat beliau bertahan menghadapi berbagai cobaan. Manisnya iman yang membuat perempuan tadi lupa suaminya meninggal, lupa anaknya meninggal, lupa orang tuanya meninggal. Manisnya iman yang membuat para sahabat, para tabi'in, para ahlul bait mau berjuang dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan tenaganya untuk bela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Jelas atau tidak? Makanya saya mau tanya sekali lagi, jawab yang kompak. Orang condet jawab yang kompak. Siap cinta kepada Rasulullah, siap cinta kepada Allah, siap cinta kepada Rasulullah, siap meletakkan Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Takbir. Saudara, sebagai penutup, saya nggak mau kejauhan dah. Berkorban nyawa buat Nabi, jauhan buat iman tipis ke kita, saudara. Banyak di antara kita ngaku cinta Nabi, malam hadir maulid, sholawat semangat, subuh kesiangan, saudara. Benar, Beb. Betul apa kagak? Nabi mana? Ngalahin rasa ngantuk aja buat Nabi kagak bisa. Mau korban nyawa. Padahal Nabi udah bilang dalam hadis sahih, dzukira indahu rajulun nama hatta tatlu'a asy-syams. Ada orang yang ngomong, ya Rasulullah,
ini bagaimana ada yang tidur kesiangan, terbit matahari baru bangun ya Rasulullah. Bagaimana kalau ada yang model begitu? Apa kata Nabi? Dzaka rajulun bala syaitanu fi uzunihi. Itu yang model begitu, setan kencing di kupingnya. Kalau bahasanya orang condet, orang kalau kesiangan subuh palanya jadi jamban setan. Biar kata ganteng, biar kata kaya, biar kata pejabat, bahkan Ustadz Habib lagi sekalipun, subuh kesiangan jamban setan. Bu, ibu-ibu banyak yang hadir, yang jawab cuma dikit, jangan-jangan kuntilanak sisanya. Bu, sehat bu. Yang jawabnya semangat saya doain makin disayang sama laki. Yang nggak jawab gue doain lakinya kawin lagi. Bu, tadi kalau kesiangan subuh jadi apa bu? Kepala jadi apa? Jamban. Berarti kalau ibu punya suami, suaminya kesiangan subuh, berarti suami ibu palanya jamban. Kalau ibu nyium suami, berarti nyium jamban. Lu makan tuh jamban setan. Gak usah jauh-jauh deh, iman tipis model kita. Bicara berkorban nyawa, ngalahin ngantuk aja demi bela Nabi, demi ajaran Nabi, gak bisa. Yang begini aku cinta. Gak usah kejauhan, bicara korban keluarga. Berapa banyak diantara kita ngaku cinta Nabi, tapi ngalahin syahwat aja buat Rasulullah gak bisa. Masih demen melihat yang haram. Kalau buka Instagram demennya stalking yang haram. Buka TikTok demennya ngeliatin yang haram. Bahkan berapa banyak orang ngaku cinta Nabi, tapi matanya masih dikotori dengan pornografi. Na'udzubillah min dzalik. Sampai-sampai saudara, datanya nggak main-main, itu anak kecil di bawah umur. Data dari KPAI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, itu anak kecil di bawah umur, lebih dari 60% anak-anak pernah mengakses pornografi, saudara. Ini belum yang dewasa. Itu yang akses, bukan yang kecanduan. Yang kecanduan lebih dari 5,5 juta orang. Itu baru yang anak-anak. Belum yang udah bangkotan, saudara. Belum yang udah dewasa, belum yang udah kuliah. Kef ngaku cinta Rasulullah, tapi nggak bisa jaga matanya buat Rasulullah. Padahal para dokter itu bilang, saudara, saking bahayanya pornografi, itu orang kalau kecanduan pornografi, ada bagian otak di depan namanya PFC. Itu bagian otak bakal rusak, saudara. Kerusakan dalam otak orang yang kecanduan pornografi, kalau diperiksa pakai MRI, itu kerusakannya sama seperti orang yang tabrakan karena kecelakaan motor atau mobil, saudara. Makanya nggak bisa bedain mana baik, mana buruk. Nggak bisa kontrol diri, nggak bisa bedain, saudara, mana yang jahat, mana yang nggak jahat, saudara. Dari situ akibatnya fatal, banyak penyimpangan seksual, banyak pemerkosaan, bahkan saudara dari situ berubah orang. Yang laki jadi demen sama laki, yang perempuan jadi demen sama perempuan, rusak otaknya. Dibilangin susah, diajak baik susah, salah satunya dirusak dengan pornografi. Padahal jauh-jauh hari Rasulullah SAW sudah bilang, an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis, faman tarakaha makhafatan lillah abdalahu Allahu ibadatan yajidu halawataha fi qalbi. Kata Rasulullah SAW, itu yang namanya pandangan haram, ngelihat yang haram, sahmun masmumun min sihami iblis, itu adalah panah beracun milik iblis. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ngelihat yang haram tuh ibarat nyodorin diri supaya ditembak sama iblis pakai panah beracun. Makanya begitu ditembak sama iblis pakai panah beracun, otaknya rusak, hatinya rusak. Kalau udah otak sama hatinya rusak, mikirnya udah nggak bener, diajak baik susah. Kalau udah hatinya rusak, nggak ngerasain nikmatnya zikir, nggak ngerasain nikmat ibadah, nggak ngerasain nikmatnya Quran, nggak ngerasain nikmat daripada iman, bahkan diajak ibadah susah. Kenapa? Karena dirinya sudah tertembak oleh panah-panah beracun milik iblis. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati, kata Rasulullah SAW, faman abdalaha makhafat, faman tarakaha makhafatan lillah abdalahu Allahu ibadatan yajidu halawataha fi qalbi. Siapa yang ninggalin melihat haram, dia lawan hawa nafsu tuh. Hawa nafsunya pengen lihat yang haram, wah nggak ada orang yang melihat kiri kanan, nggak ada, di kamar sendirian, kuota banyak, HP ada, orang nggak ada yang tahu, histori bisa dihapus, saudara. Sendirian, pengen ngelihat yang haram, saudara. Kata Rasulullah, faman tarakaha makhafatan lillah,
dia tinggalin tong lihat haram karena takut sama Allah. Dia tahu dia diawasin sama Allah. Dia tahu dia dalam pengawasan Allah. Dan dia tahu akan dihisab oleh Allah. Dicatat amalnya sudah. Kalau dia tinggalin karena Allah Ta'ala, maka abdalahullahu ibadatan yajidu halawataha fi qalbih. Orang yang bisa ninggalin melihat haram mujahadah, Allah akan ganti dengan manisnya ibadah yang dirasakan dalam hatinya. Kalau udah berusaha ninggalin yang haram, saudara nggak melihat yang haram, sholatnya bakal enak, zikirnya bakal enak, nerima nasihat bakal gampang, ngerasain baca Quran enak, ibadah enteng. Kalau matanya nggak suka lihat makanya saudara, saya ingatkan anak-anak muda umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan rusak otak anda dengan pornografi. Yang pernah segera tobat. Zawakta taubatikil asida batatuh. Ini majelis-majelis maulid gini, waktunya anda untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang tua tolong jangan ngasih HP ke anak dilepas begitu aja. Dilihat HP-nya itu anak, dia komunikasi sama siapa. Jangan sampai udah kejadian sesuatu baru nyesel. Berapa banyak orang tuanya duduk di majelis rajin ke masjid, dia nggak tahu anak perempuannya di kamar video call sama siapa. Dicek HP anak anda. Anak anda buka apa di internetnya, dicek. Buka apa di medsosnya, dicek. Udah kejadian baru nyesel. Udah susah dinasihatin baru nyesel. Otaknya udah susah ngapal baru nyesel. Jangan dirusalkan anak-anak anda dirusak oleh handphone. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Sekarang berapa banyak saudara dididik setengah mati sama handphone bisa rusak dalam 2 hari saudara. Na'udzubillah min dzalik. Maka ayo kalau kita cinta sama Rasulullah, mau ngelakuin sesuatu mikir dulu, ini kira-kira Rasulullah ridho apa kagak nih? Kalau Rasulullah ridho lanjutin, kalau Nabi nggak ridho jangan coba-coba lanjutin. Karena Nabi mengatakan tu'radu alayya amalukum, amal kalian akan disetorkan kepada saya, kata Nabi Muhammad. Tu'radu alayya amalukum, dalam hadis Rasulullah mengatakan, Nabi tahu laporan amal kita. Kalau amal kita baik, Nabi hamidullah, Nabi bersyukur kepada Allah, senang Nabi Muhammad. Tapi kalau amal kita buruk, Rasulullah mintakan ampun buat kita. Tapi apa iya kita mau bikin sedih Nabi, saudara? Bikin kecewa Nabi. Udah belum bisa nyenengin Nabi terus bikin kecewa Nabi, saudara. Maka pesan Abu Ya Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, saudara, sebagaimana dalam salah satu perkataan beliau, kalau mau ngelakuin sesuatu pikirin dulu Allah ridho apa kagak, saudara. Kalau Allah ridho lanjutin. Mau ngapa-ngapain, mau berpakaian, nih kira-kira Rasulullah ridho kan dia mau pakaian yang saya pakai. Kalau kira-kira Rasulullah ridho udah sesuai sama syariatnya, lanjutin. Kalau kira Rasulullah ridho jangan dilanjutin. Mau ngawinin pakai cara, pikirin dulu nih cara saya ngawinin nih Rasulullah ridho apa kagak. Ngawinin pakai syariat Nabi, dangdutannya pakai maksiat. Ngawinin pakai syariat Nabi, gambusannya laki perempuan joget bareng. Ngawinin pakai syariat Nabi, tapi pakai cara maksiat yang bikin Nabi murka. Bagaimana mau berkah? Kalau mau ngelakuin apa-apa timbang dulu Nabi ridho apa enggak? Nabi ridho lanjutin. Nabi ridho jangan lanjutin, saudara. Karena besok di hari kiamat nggak ada yang bisa bela kita kecuali baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Saya minta maaf nggak bisa panjang-panjang karena masih ada satu acara lagi di Tambun, saudara. Bahkan biar panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Dan saya mau mengundang, sebelum saya tutup, saya mau mengundang orang condet nih, semuanya yang hadir yang nggak hadir, insyaallah Al-Fakir kami akan mengadakan Jakarta Barat bersolawat pada hari Jumat malam Sabtu 1 November. Tanggal berapa? 1 November. Gampang ingetin tanggalannya. Hari Jumat malam Sabtu. Mulai dari awal Isya sampai selesai. Ya, di mana, Beb? Di Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dekat Cidodol, dekat Kebayoran Lama. Sekaligus hall saya punya abah almarhum al-maghfurlah Al-Walid Al-Habib Abdurrahman bin Umar Al-Attas, tanggal 1 November. Rencananya yang nyampaikan tausiah insyaallah Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, dan para kiai, para alim ulama lainnya, juga dihadiri munsyid-munsyid internasional. Ini malam 1 aja udah luar biasa Kiai Nasir. Antar tuh malam ada 5, saudara. Ada Kiai Nasir, ada Kiai Muhammad Johari, ada Habib Abdullah Al-Attas, ada Habib Hasan dan lain sebagainya. Insya tanggal berapa? 1 November Jumat malam Sabtu. Pokoknya itu malam condet kosongin dulu, pindah ke Jakarta Barat, rame-rame sudah.
Insya ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.